Halo sahabat pembelajar, bertemu dengan saya Robin Novianto di guruvirtual.id. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang internet dan web. Mari kita lihat dan simak video berikut ini. Halo sahabat pembelajar, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang internet dan web. Dan nanti di dalamnya juga termasuk kita akan membahas tentang computer network atau jaringan komputer dan IoT ya, Internet of Things. Nah, yang pertama adalah internet itu apa? Internet adalah interconnected atau interconnection network atau networking jaringan ya, yang merupakan kumpulan dari jaringan komputer yang terhubung menjadi sebuah sistem dan diatur oleh sebuah protokol yaitu transfer control protocol atau internet protocol. Di sini yang saya highlight adalah protokol TCP/IP. Jadi semua komputer yang terhubung dengan jaringan internet itu menggunakan protokol TCP/IP. Nah, tujuannya apa? Tujuan utamanya adalah untuk saling bertukar informasi antar pengguna sistem komputer tersebut dengan menggunakan aplikasi yang kita sebut dengan World Wide Web atau bisa kita singkat juga dengan web atau website. Jadi kalau kita analogikan mungkin internet ini adalah sebuah media ya atau wadah, kemudian isi dari media ini atau konten ini adalah berupa website-website yang ada di internet. Nah, tentang topik ini ada beberapa keyword yang perlu kita pahami, yaitu pertama adalah konsep dari jaringan komputer itu sendiri, kemudian teknologi aplikasi website, kemudian ada Internet Things. Nah, di sini saya lampirkan ilustrasi tentang internet infrastruktur ya, seperti yang kita singgung di slide sebelumnya tadi. Internet itu sebenarnya terdiri dari beberapa jaringan komputer di seluruh dunia yang tergabung menjadi satu yang terhubung, kemudian membentuk sebuah jaringan internet global. Nah, di sini bisa kita lihat ada jaringan dari ISP atau Internet Service Provider. Di situ ada DNS server, ada hosting service, ada email server. Nah, kemudian ada jaringan intranet ya atau jaringan lokal. Di sini ada server, ada printer, ini biasanya di institusi atau di organisasi, di sekolah-sekolah atau di kampus juga ada intranet. Kemudian ada jaringan topologi jaringan ini ya, LAN ini. Ini jaringan termasuk skalanya paling kecil. Kalau bisa kita lihat contohnya seperti lab kampus atau lab sekolah ya. Kemudian ada namanya jaringan cloud service. Nah, di sini ada web server, ada application server, ada database server, ada domain registrar, kemudian ada email server. Nah, ini biasanya untuk menyimpan aplikasi-aplikasi yang bisa diakses secara cloud. Nah, kemudian yang tidak kalah penting atau yang penting mungkin ya di internet ini adalah domain name system. Nah, domain name system ini apa? Nah, dia bertugas sebagai, kalau kita analogikan, sebagai buku telepon. Nah, dia menyimpan semua database website yang ada di dunia ini. Nah, di tengah-tengah sini ini bisa kita lihat ada router. Nah, router ini tugasnya untuk apa? Router ini saling menghubungkan antar jaringan ini ya, jaringan A, B, C, D ini terhubung dengan internet melalui router-router yang ada di sini. Jadi kira-kira seperti itu ya, internet infrastruktur. Jadi internet itu sebuah jaringan global yang terbentuk atau terhubung dari jaringan-jaringan kecil yang ada di masing-masing institusi misal atau masing-masing negara misal, terhubung menjadi satu menjadi sebuah jaringan internet global. Nah, kemudian konsep dari internet ini ada dua ya sebenarnya. Di sini saya lampirkan tiga. Yang pertama yang paling basic adalah network atau jaringan. Jaringan komputer itu adalah dua atau lebih dari sistem komputer yang terhubung atau saling bertukar data. Jadi dari dua ini bisa berkembang menjadi puluhan, ratusan, ribuan, bahkan jutaan. Dan nanti jaringan-jaringan ini akan membentuk sebuah jaringan yaitu internet global. Kemudian yang kedua adalah web atau website ya. Di slide pertama tadi kita singgung kalau internet itu wadahnya, web itu adalah isinya atau kontennya.
Apa pengertian dari web? Yaitu aplikasi terbesar dari internet, karena hampir 90% lebih mungkin konten-konten di internet itu berbentuk sebuah website, walaupun sekarang sudah lebih marak apa ya, mobile apps itu, tapi sebenarnya dia punya versi versi website. Website itu apa? Yaitu sistem dengan konten format HTML, Hypertext Markup Language, dengan menggunakan protokol HTTP, atau kalau sekarang standarnya sudah HTTPS ya, lebih secure, lebih aman gitu ya, yang diakses melalui browser. Browser ini apa? Kalau kita sehari-hari buka laptop misal, atau buka HP misal, kita buka Google Chrome atau buka Firefox, kita buka Facebook, kita buka YouTube, nah itu salah satu contoh penerapan dari web dan internet. Jadi semua situs-situs atau website-website di internet itu diaksesnya melalui browser. Nah, kemudian yang lebih canggih atau kekinian, saya masukkan di sini yaitu IoT, Internet of Things. Di sini IoT itu apa? Yaitu konsep atau sistem di mana berbagai device bersoftware AI, biasanya ya, AI itu Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, dan bersensor, mempunyai sensor, saling terhubung melalui internet dan berkomunikasi. Mungkin contohnya kalau IoT sekarang ini yang paling kekinian, contohnya paling keren Tesla ya. Tesla mobil itu dia bisa self driving tanpa ada driver manusianya. Itu contoh dari IoT yang sudah super canggih menurut saya. Nah, kita balik lagi bahas tentang web. Nah, di sini ada ilustrasi tentang web generation atau generasi web. Nah, yang pertama adalah web 1.0, 1.0, yaitu web yang dikembangkan untuk pengaksesan informasi dan memiliki sifat yang sedikit interaktif, di mana pengunjung hanya dapat membaca saja dan tidak dapat menginput data atau melakukan interaksi lebih luas. Contoh mungkin seperti web-web zaman dulu ya, web-web yang statis, itu contohnya seperti detik.com atau kompas.com, itu kan berita-berita. Kalau dulu dia bersifatnya statis, jadi pengunjung hanya bisa membuka websitenya, kemudian hanya bisa melihat info yang ditampilkan tanpa ada interaksi yang lebih lanjut. Kemudian meningkat ke generasi yang kedua, yaitu web 2.0. Pada era ini muncul banyak platform digital dengan interaksi yang lebih luas lagi bagi pengguna internet. Ada pun beberapa platform tersebut sudah familiar dengan kita. Ini contohnya di sini sosial media ya, Facebook, Twitter, YouTube, atau TikTok mungkin itu ya. Jadi pada saat ini kita masih berada kebanyakan di era web generasi kedua. Kemudian ada next generation web, yaitu web 3.0, generasi ketiga, yaitu menggunakan sistem kecerdasan buatan atau AI, kemudian membuat kinerjanya jauh lebih luas. Contohnya ini yang lagi hype akhir-akhir ini ya, contohnya adalah blockchain atau cryptocurrency, atau website-website seperti NFT itu juga sebenarnya sudah di level web generasi ketiga. Nah, kita akan bahas tentang Internet of Things atau IoT. Secara harfiah, Internet of Things ini atau disingkat IoT adalah komunikasi antar mesin, M2M ya, machine to machine, dengan koneksi internet dan manusia sebagai pengguna atau pengelolanya. Pada umumnya, operasional IoT ini memiliki 3 elemen utama. Yang pertama adalah barang fisik yang dilengkapi dengan modul IT. Modul IT ini apa yang tadi seperti kita singgung di awal, ada sensornya, mungkin ada wirelessnya, itu kan itu modul teknologi informasi. Kemudian yang kedua adalah perangkat ini terkoneksi dengan internet. Jadi tidak semua bisa disebut IoT. IoT itu hanya perangkat-perangkat yang terhubung dengan internet. Kemudian yang ketiga adalah cloud data center sebagai storage dari aplikasi dan database IoT itu sendiri. Nah, di sini diterangkan bahwa konsep kerja IoT itu yaitu seluruh penggunaan barang fisik yang terkoneksi ke internet akan menyimpan seluruh data yang dikumpulkan sebagai big data. Nah, kemudian data ini dapat diolah sedemikian rupa untuk dianalisis oleh berbagai sektor. Contohnya di korporasi atau di pemerintahan atau perorangan yang selanjutnya dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Seperti yang kita singgung di awal tadi ya, contoh IoT yang paling yang paling canggih itu seperti Tesla. Tesla itu kan mobil, tapi dia
bisa terkoneksi dengan internet. Dia punya sensor. Misal kalau mau ada halangan atau ada mobil di depannya, dia bisa rem otomatis atau bisa parkir otomatis. Nah, itu dia terhubung dengan internet. Atau seperti smartwatch, jam-jam kekinian ya, itu bisa terhubung dengan smartphone kita melalui Bluetooth, misal dengan sensor Bluetooth. Nah, itu contoh-contoh dari IoT. Nah, kemudian di sini ada yang namanya evolusi internet. Kalau kita pelajari sebenarnya sejarah internet itu sudah beberapa puluh tahun yang lalu ya, di Amerika tahun 69 itu Amerika melalui Departemen Pertahanan Militernya, ARPANET itu membuat jaringan pertama di dunia, jaringan komputer pertama di dunia. Nantinya jaringan itu akan berkembang ke seluruh Amerika untuk memfasilitasi agen-agen atau lembaga-lembaga pemerintah di Amerika Serikat. Kalau kita hubungkan dengan Indonesia, Indonesia itu pertama kali mengakses internet itu sekitar tahun 90 atau 94 gitu ya. Itu di Indonet kalau nggak salah, dulu di lab kampus. Nah, itu pertama kali internet masuk ke Indonesia. Nah, evolusinya seperti apa? Nah, kalau kita lihat flashback ke belakang jauh lagi, sebelum masa internet atau pre-internet, orang-orang berkomunikasi hanya dengan telepon atau dengan SMS, mengandalkan nomor telepon dan SMS. Kemudian naik lagi ke era di mana Internet of Content. Nah, ini era www atau era web. Ini sekitar tahun 92 atau 93 ya, dekade 90-an itu pertama kali website pertama itu diciptakan oleh Tim Berners-Lee. Nah, itu pertama kali jadi internet itu ada kontennya, ada isinya nih. Contohnya ada email, kemudian bisa untuk browsing, kemudian untuk hiburan. Ini di fase atau di era Internet of Content. Kemudian beranjak lagi ke evolusi yang selanjutnya adalah Internet of Services, Web 2.0. Contohnya di sini adalah e-commerce ya. Kalau kita perhatikan sekarang banyak e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, itu dia sudah lebih advance lagi ya bentuk websitenya. Kita bisa belanja di situ, kita bisa transaksi di situ, atau seperti Gojek atau GoPay itu ya, itu masuk ke contoh Internet of Services atau pelayanan. Kemudian yang masih hype sekarang juga yaitu Internet of People. Ini contohnya sangat jelas ya, media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, atau TikTok mungkin sekarang. Nah, ini karena dengan kemajuan teknologi, utamanya karena sudah banyaknya orang yang mengakses smartphone atau aplikasi pintar ya, ponsel ini. Jadi mereka sehari-hari bisa mengakses media sosial. Nah, kemudian kita geser lagi ke era yang selanjutnya, yaitu yang paling canggih ya, ini Internet of Things yang seperti tadi kita contohkan di awal. Jadi semua device-device sekarang ini sudah terhubung dengan internet. Contohnya virtual reality, kemudian ada smart home, smart car, Tesla tadi ya, dan lain-lain. Jadi nggak hanya komputer sekarang yang terhubung dengan internet, bahkan device-device kecil pun di rumah kita itu sudah terhubung dengan internet. Itu contoh dari IoT, termasuk di dalam bagian dari evolusi internet. Nah, terima kasih untuk pembahasan materi kita tentang internet dan web. Saya rasa cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat pembelajar, demikian materi pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang internet dan web. Saya, Robin Novianto, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua. Salam semangat dari kami, guruvirtual.id.